Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas HP gaming Black Shark 5 Pro. Kalau Anda nyari Black Shark 5 Pro, asumsi saya pasti Anda nyari ponsel khusus gaming kan? Yaitu ponsel dengan beberapa software tambahan dan improvement di perangkat keras untuk bikin pengalaman main game jadi luar biasa. Ini karena, seperti juga kebanyakan HP gaming yang lain, HP ini bagus banget untuk main game. Tapi payah kalau dipakai untuk sehari-hari. Ya meskipun kita bisa kompromi ya, sebaiknya hindari pakai HP seperti ini kalau main game bukan bagian rutin dari hidup Anda. Nanti kita lihat kenapa begitu. Ngomong-ngomong, ini adalah anggota keluarga Black Shark generasi kelima yang terkuat dari jajaran HP Black Shark. Ada juga Black Shark 5 yang standar dengan resolusi kamera utama yang lebih rendah, chipset yang agak lemah, serta penyimpanan dan konfigurasi RAM yang lebih rendah, tapi lebih murah. Seperti kebanyakan ponsel gaming, kekuatan prosesor jadi andalan utamanya, karena ini buat mastiin untuk bisa mainin game kelas berat dengan pengaturan grafis tertinggi atau rata kanan semua, tanpa kepayahan. Black Shark menggunakan Snapdragon 8 generasi pertama yang didukung RAM hingga 12 GB, memastikan performa dan pengalaman gaming menjadi luar biasa. Hal ini dimaksimalkan lagi dengan dua tombol khusus di sepanjang sisi kanan yang bisa diberi fungsi untuk game Anda dan merubah HP Anda menjadi mirip stick game. Pengaturan di dua tombol khusus itu memberikan Anda keuntungan cukup besar pada saat main game. Dua tombol khusus itu dipertahankan dari Black Shark 4 Pro sebelumnya. Tapi sayang, jack 3,5 audionya dihilangkan. Sayang banget, karena headphone dan mic tipe kabel menawarkan latensi dan kualitas audio yang mumpuni saat main game daripada tanpa kabel. Tapi nggak apa-apa, masih ada lubang USB Type-C yang bisa dipasangin adaptor. Dari pengujian terpercaya, untuk permainan nggak terlalu lama, memang Black Shark ini bisa menjaga temperatur masih tetap hangat. Cuman, jika dimainkan secara terus-menerus, panas juga. Hal ini karena seperti HP Snapdragon 8 yang lainnya, HP jenis ini sangat panas, dan teknologi pendinginan Black Shark ini belum mampu menghandle ini. Selain itu juga, penggunaan Snapdragon 8 bikin baterainya cepat terkuras. Nah, ada fitur bawaan dari Black Shark sebelumnya yang bisa nutupin masalah baterai ini, yaitu fitur pengisian cepat 120 watt yang bisa ngisi sampai full dalam waktu 15 menit. Sangatlah mengesankan. Black Shark 5 Pro ini mirip dengan pendahulunya, tapi ada beberapa perubahan kecil. Model baru ini desainnya lebih bersahaja, nggak terlalu berpusat pada game atau game sentris. Kamera utama juga lebih baik, kamera makro juga lebih baik, dan softwarenya lebih bersih. Namun di sisi lain ada penurunan yang mencolok, misalnya penggunaan layar OLED, sedangkan Black Shark 4 Pro aja menggunakan layar Super AMOLED. Jadi kalau Anda sudah punya Black Shark 4 Pro, nggak banyak improvement sih yang ditawarkan di model yang baru ini. Black Shark diluncurkan pertama global pada tanggal 8 Juni. Dan kemudian satu hari setelahnya sudah bisa dibeli. Handset mulai dari 799 US dollar, itu untuk RAM 8 GB dan penyimpanan 128 GB. Sedangkan untuk RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB dibanderol 899 US dollar. Dan yang terakhir untuk RAM 16 GB dan penyimpanan 256 GB dibanderol dengan harga 999 US dollar. Mengingat bahwa Black Shark 5 mulai dari hanya 549 US dollar untuk varian RAM 8 GB, penyimpanan 128 GB, dan yang pilihan maksimal itu yang 12 GB RAM, 256 GB penyimpanan cuma 649 dolar. Saya rasa itu adalah kesepakatan yang lebih baik, karena memiliki semua spesifikasi paling penting dari saudara kandungnya yang lebih mahal. Sebagai perbandingan, Black Shark 4 Pro itu mulai dari 579 US dollar, itu jauh lebih murah. Sedangkan Nubia Red Magic 7 itu mulai dari 629 US dollar. Jadi Black Shark 5 Pro ini lebih mahal dari beberapa ponsel gaming kontemporer lainnya. Setiap tahun, desain Black Shark menjadi kurang norak. Dengan desain bersudut, pola LED, dan tepian yang cantik itu membuka jalan untuk lebih bersahaja. Black Shark 5 Pro ini menuju langkah selanjutnya dalam evolusi ini. Sebetulnya,
Kalau Anda copot tuh stiker belakangnya, panel LED, Anda akan lihat HP-nya tuh mirip handphone menengah standar. Ada kamera nonjol, volume di sebelah kiri, kemudian tombol daya sekaligus sidik jari ada di sebelah kanan. Dan port USB-C di tempat sama dengan handphone yang lainnya. Kecuali dua tombol khusus di kanan yang dengan sedikit jentikan akan nongol, siap digunakan untuk main game dan bisa juga fungsi lain seperti ambil screenshot. Dua tombol khusus yang bisa diumpetin itu, ini fitur yang cukup keren dari ponsel gaming. HP yang lain caranya beda. Ada yang manfaatin haptic yang bisa diketuk dengan jari, ada yang dengan lengkungan layar, tapi tombol khusus Black Shark ini, dari perspektif game ya, itu jauh lebih alami, lebih andal dari HP lain. Kurangnya jack 3,5 mungkin bisa jadi nggak apa-apa, karena masih bisa diakalin lah dengan headphone wireless atau adapter USB-C. Dan itu sekarang juga adalah hal yang biasa. Namun mereka akan dirindukan oleh para gamer berteknologi tinggi yang suka memiliki headphone atau mikrofon berkabel untuk latensi yang lebih rendah dan kualitas audio yang lebih baik. Berat Black Shark 5 Pro ini 220 gram dengan dimensi 163,9 x 76,5 x 9,5 mm. Tebalnya lebih menonjol dibanding yang lain, namun masih terasa ringan. Kualitas layarnya menurun menjadi OLED, padahal Black Shark 4 Pro menggunakan layar Super AMOLED dan Black Shark 5 standar pakai AMOLED. Karena pakai OLED, warnanya jadi sedikit kurang dinamis dan kontras sedikit kurang bagus. Tapi perbedaan ini mungkin nggak bisa dirasakan ya. Ukuran 6,7 in. Ini sebetulnya standar HP gaming. Namun karena jari Anda akan bertumpu di dua tombol khusus, bukan di atas layar, ini membuat ruang pandangan layar untuk game jadi lebih besar. Sayangnya ada lubang kecil kamera depan yang sedikit mengganggu kesenangan. Untuk display, mempunyai resolusi 1080 x 2400 sama dengan rata-rata HP Android lainnya. Tetapi kecepatan refresh 144 Hz, yang berarti pembaruan gambar 144 kali per detik, sedikit lebih tinggi daripada kebanyakan. Dengan demikian, dalam game yang mendukung frekuensi gambar sangat tinggi, Anda akan menemukan bahwa gerakannya halus, yang juga berlaku untuk navigasi menu dan aplikasi non-game tertentu. Anda nggak mungkin membeli HP gaming untuk kameranya kan? Tetapi belakangan ini penting bagi HP cerdas apapun untuk datang dengan satu set kamera yang layak. Black Shark 5 Pro ini memiliki sensor utama 108 megapiksel dengan fokus 1.8. Selanjutnya kamera ultrawide 13 megapiksel dengan fokus 2.4 dan kamera telemakro 5 megapiksel dengan fokus 2.5. Yang terakhir ini menggunakan jenis lensa yang sejauh ini hanya dimiliki Xiaomi. Ini memungkinkan Anda untuk membidik makro close up dari jarak yang jauh. Kualitas foto yang diambil pada Black Shark 5 Pro ini nggak terlalu istimewa dari perspektif kamera dibandingkan dengan Samsung Galaxy S22 Ultra. Oh, ini jauh kualitasnya. Namun kamera cukup oke lah untuk foto, untuk posting media sosial, scan dokumen, atau ngambil selfie yang aneh-aneh. Perekaman video bisa sampai 4K pada 60 fps, tapi tidak ada yang 8K padahal chipsetnya mampu. Tapi karena ini HP gaming kan, jadi bisa dimaafkan lah ya. Untuk fitur slow motion bisa sampai 960 fps. Performanya cukup luar biasa. Untuk Geekbench 5 multicore itu di angka 3665. Di atas beberapa handphone kuat lah seperti OnePlus 10R, Poco F4 GT. Namun masih di bawah Samsung Galaxy S22 dan beberapa HP terkuat lainnya. Sementara itu Geekbench 5 untuk yang single core itu ada di angka 1176. Untuk Antutu 8 di angka 876.704 dan Antutu versi 9 di angka di atas 1 juta. Problemnya itu adalah di chip Snapdragon itu sih, dia bisa sangat panas saat digunakan. Satu game Apex Legends Mobile ya, atau nyolokin ke daya atau main sosmed 10 menit aja itu udah bikin HP-nya anget. Beberapa ponsel gaming mengimbangi masalah ini dengan menyertakan sistem pendingin bawaan, tetapi Black Shark 5 Pro ini tampaknya nggak menawarkan banyak dalam hal ini. Mungkin perusahaan pengennya Anda beli sendiri pendingin clip-on. Namun, jika Anda dapat menerima betapa hangatnya handset ini, maka Black Shark 5 Pro ini adalah monster game yang fantastis dengan banyak fitur yang digabungkan untuk memberikan pengalaman yang luar biasa. Prosesornya memungkinkan Anda memuat pengaturan grafis tertinggi,
Layar 144 Hz memungkinkan Anda menikmati gameplay yang mulus. 2 tombol khusus memberi Anda keunggulan signifikan dalam game. Dan suara speakernya nyaring dan jernih. Baterainya nih menjadi kelemahan berikutnya. Untuk ukuran HP gaming minimal 5000 mAh lah baru dibilang cukup. Apalagi dengan mesin sebuah Black Shark 5 Pro ini, bahkan harus di atas 5000 mAh kali. Main game di HP ini bikin cepat menurunkan persentase baterai, jauh lebih cepat dari semua handphone yang pernah dicoba. Bahkan untuk penggunaan sehari-hari aja, kekuatan baterainya benar-benar mengecewakan. Anda bisa untung kalau bisa bertahan 1 hari. Coba mainin COD Mobile saat makan siang, udah hari itu bakal ngecas lagi. Sisi positifnya, jika baterai habis dengan cepat, proses pengisian juga cepat. Dengan charger 125 watt, maka hanya 15 menit diperlukan untuk mencapai full kembali. Ya, ada selisih 2-3 menit lah. Namun pada saat pengisian cepat, jangan coba-coba megang tuh handphone, panas. Untuk kesimpulan akhir, handphone ini dijaya untuk bermain game. Hanya saja mempunyai kelemahan dari sisi baterai dan kenyamanan pengguna. Apakah akan menggunakan handphone ini? Semuanya kembali ke Anda.